Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas materi yang baru yaitu tentang pendiferensialan kompleks ya, melanjutkan materi yang sebelumnya. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke yang namanya adalah selalu kita awali dengan apa? Definisi ya. Definisi apa itu diferensial kompleks atau turunan ya istilahnya ya. Nah, di sini diandaikan suatu fungsi Z adalah fungsi kompleks. Jadi kita misalkan fz-nya atau fungsi Z-nya adalah fungsi kompleks. Nah, maka turunan dari fungsi Z yaitu f aksen Z ya. Seperti biasa kalian kan pasti sudah tahu ya f aksen Z itu turunan ya. Didefinisikan oleh f aksen Z itu adalah limit fungsi Z plus delta Z min fungsi Z per delta Z, di mana delta Z-nya mendekati 0. Artinya, kalau kalian diminta untuk mencari turunan dengan menggunakan definisi, maka kita gunakan yang namanya dengan menggunakan ini, pendekatan limit ini ya. Jadi kita pakai limit ya. Langkahnya apa? Berarti langkah pertama kalian harus mencari dulu fungsi Z plus delta Z-nya itu apa, gitu ya. Baru kita kurangi dengan fungsi Z. Fungsi Z pasti nanti yang diketahui dibagi atau per delta Z-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita gunakan limit di dalam mencari turunan dengan menggunakan atau manfaatkan definisi. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contohnya biar lebih bisa dipahami. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan f aksen Z, artinya di sini kalian diminta untuk mencari turunannya dengan menggunakan apa? Definisi gitu ya. Yang diketahui fungsi Z-nya siapa? Yaitu 7Z plus 5. Oke, maka langkah pertama yang harus kita cari, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menuliskan dulu tadi definisinya apa? F aksen Z sama dengan limit delta, di mana delta Z-nya mendekati 0. Siapa tadi? Fungsi Z plus delta Z min fungsi Z per siapa? Per delta Z. Oke. Nah, tugas kita berarti mencari siapa? Yaitu mencari fungsi Z plus delta Z ini siapa? Gitu ya. Oke, nah sekarang kita kembali dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah fungsi Z. Siapa fungsi Z-nya? Yaitu 7Z plus 5. Nah, kalau kita punya yang diketahui adalah 7Z plus 5, maka fungsi Z plus delta Z-nya siapa coba? Apa? Kalau kita punya fungsi Z sama dengan 7Z plus 5, maka fungsi Z plus delta Z apa artinya? Artinya adalah mengganti setiap unsur Z atau mensubstitusikannya dengan siapa? Setiap unsur Z-nya diganti dengan Z plus delta Z. Gitu ya, berarti siapa? 7 dikali dengan Z-nya ini disubstitusi dengan siapa? Z plus delta Z ditambah dengan 5. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita baru tuliskan di sini nih ke definisinya tadi, limit di mana delta Z-nya mendekati 0, fungsi Z plus delta Z-nya diganti dengan siapa? 7 Z plus delta Z ditambah dengan 5 dikurangi dengan siapa? 7Z plus 5 per siapa? Delta Z gitu ya. Oke, nah ini berarti siapa? Limit delta Z mendekati 0, di mana delta. Nah, yang dikurung ini kita buka dulu kurungnya ya, berarti siapa? 7Z plus 7 delta Z ditambah dengan 5, dikurangi dengan siapa? Dikurangi dengan 7Z, kemudian dikurang dengan 5 gitu ya, per delta Z. Nah, sekarang kalian tinggal jumlahkan saja ya, mana yang bisa dijumlahkan dan mana yang tidak bisa dijumlahkan. 7Z di sini ada 7Z min 7Z, berarti kan siapa? 0 ya. Terus kemudian di sini ada plus 5 dikurang 5, kan 0 juga ya. Berarti tinggal siapa? Aduh. Tinggal 7 delta Z ya. Maka di sini tinggal 7 delta Z. Kita tuliskan saja sama dengan limit di mana delta Z yang mendekati 0. Di sini kan kita tinggal siapa? 7 delta Z per delta Z. Oke. Ingat, selama dia belum dilimitkan, maka kalian tetap menuliskan limitnya. Begitu ya. Nah, sekarang kita punya 7 delta Z per delta Z. Delta Z, 7 delta Z per delta Z, kalau dibagikan hasilnya berapa sih? 7 ya, tinggal 7 ya. Oke, di sini kita tuliskan berarti limit ya delta Z, di mana delta Z yang mendekati 0, di sini
limit 7 di mana delta Z-nya mendekati 0. Hasilnya berapa? Limit 7 di mana delta Z-nya mendekati 0. Maka siapa hasilnya? Yaitu 7 gitu ya. Jadi siapa? F aksen Z-nya hasilnya adalah 7 atau turunan dari fungsi Z ini, turunan dari fungsi Z 7Z plus 5 adalah 7 berdasarkan definisi. Ini kalau kalian cari dengan menggunakan turunan secara langsung atau dengan menggunakan aturan, turunan dari 7 plus 7 plus 5 berapa? 7 gitu ya, langsung bisa di itu. Tapi karena di sini mintanya secara definisi, maka kalian harus menggunakan pendekatan limit seperti ini. Oke, nah kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ke contoh yang kedua coba ya. Masih menggunakan definisi, kalian diminta untuk menentukan f aksen Z-nya dari fungsi Z-nya adalah siapa? Z kuadrat plus 2Z. Kita tuliskan dulu tadi definisinya, f aksen Z adalah limit fungsi Z plus delta Z dikurang dengan siapa? Fungsi Z per delta Z, di mana delta Z-nya mendekati 0. Oke, nah sekarang kita cari dulu fungsi Z plus delta Z-nya itu siapa? Ya, artinya apa tadi? Mengganti setiap unsur Z-nya dengan Z plus delta Z. Berarti di sini siapa? Z plus delta Z kuadrat gitu ya. Plus 2. Z-nya diganti dengan siapa? Z plus delta Z. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan ke dalam definisinya. Sehingga di sini hasilnya Z plus delta Z dikuadratkan ditambah dengan 2Z plus delta Z. Nah, sekarang baru dikurangi dengan siapa? Dikurangi dengan fungsi Z yang diketahui. Berarti siapa? Z kuadrat plus 2Z. Oke, per delta Z. Oke ya, nah sekarang kita baru uraikan dari apa yang kita tuliskan di sini kita uraikan ya. Berarti siapa ini diuraikan? Hasilnya apa? Ini kan Z kuadrat plus 2Z delta Z gitu ya. Plus delta Z kuadrat. Delta Z kuadrat plus siapa? 2Z plus 2 delta Z dikurang dengan Z kuadrat dikurang dengan 2Z gitu ya. Per delta Z gitu ya. Mana ini yang dijumlahkan? Misalkan hasilnya 0, yang mana kira-kira ya? Kita coba lihat dulu ya. Ini ada Z kuadrat. Ada negatif Z kuadrat. Nah, ini kan berarti 0 ya. Terus kemudian mana lagi? Oh, ini ada 2Z. Ada negatif 2Z, berarti 0 ya. 0. Kemudian udah ya. Yang lain berarti udah nggak ada ya. Berarti kita tuliskan hasilnya siapa? Berarti sama dengan limit di mana delta Z-nya mendekati 0. Berarti di situ tinggal siapa ini? Ada 2Z delta Z, ada delta Z kuadrat, ada 2 delta Z. Ini kalau menuliskan seperti ini, delta Z-nya langsung saya keluarkan ya, boleh ya. Sehingga di sini delta Z. Nah, ini kan tadi ya, yang ini berarti 2Z. Delta Z-nya sudah saya keluarkan, maka di sini tinggal kurung buka 2Z plus, ini ada delta Z kuadrat, berarti plus delta Z. Plus siapa? Ini ada 2 delta Z, berarti tinggal plus 2 ya, per delta Z. Nah, ini kalau dibagi kan berarti delta Z dibagi delta Z kan sudah 1 ya. Maka kita tinggal bisa tuliskan bahwa di sini sama dengan, saya tuliskan di lanjutnya ya, sama dengan limit di mana delta Z-nya mendekati 0. Maka di sini tadi hasilnya adalah 2Z plus siapa tadi? Delta Z plus 2. Gitu ya. Oke, karena tadi delta Z sudah saya bagi dengan delta Z-nya hasilnya kan 1 ya. Nah, sekarang siapa sih limit dari 2Z plus delta Z plus 2 di mana delta Z-nya mendekati 0? Maka siapa limitnya? Berarti siapa? Yaitu 2Z plus 0 plus 2 ya. Berarti siapa? 2Z plus 2. Gitu ya. Karena di sini kan 0 tadi delta Z-nya mendekati 0 artinya 2Z plus 0 plus 2 sehingga hasilnya adalah 2Z plus 2. Gitu ya.
Oke, ini kalau kalian perhatikan dengan cara kalau kalian biasa menurunkan seperti biasa dengan cara langsung kan bener ya hasilnya adalah turunan dari Z kuadrat plus 2Z adalah 2Z plus 2. Cuma karena di sini diminta menggunakan definisi, maka pakai limit seperti ini. Begitu ya? Oke, nah sekarang tadi ada dengan menggunakan definisi, ada juga menggunakan yang namanya adalah aturan turunan. Kalau aturan turunan itu kan seperti biasa ya, kalau kalian seperti yang kalian cari kalau misalkan perkalian berarti kan apa U aksen V plus V aksen U. Kalau pembagian berarti U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Itu kan kalau aturan-aturan ya. Nah, ada juga yang lain namanya adalah aturan rantai. Nah, bagaimana, penggunaan aturan rantai di dalam turunan? Nah, di sini misalkan, kita punya fungsi f itu mempunyai turunan di Z0, G juga mempunyai turunan di fungsi Z0, maka di sini fungsi Z sama dengan G, fung eee Fz mempunyai turunan di Z0, maka kita misalkan dengan F aksen Z0 sama dengan G aksen Fz0 dikali dengan F aksen Z0. Nah, ini artinya dengan kata lain di sini kita jika W-nya itu adalah fungsi Z, Q-nya adalah GW atau Fz-nya, maka menurut aturan rantai itu dQ per dz sama dengan dQ per dW dikalikan dW per dQ. Jadi berantai gitu ya, aturannya itu berantai. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita eh, ke contoh ya. Jadi di dalam aturan rantai itu dia berantai ya intinya begitu. Karena di sini ada berbagai macam. Nah, kalau misalkan nih, jadi kalau misalkan di sini yang ditanya adalah dq per dz. Jadi ingat awalnya kan dq, maka dia diawali jadi gini konsep. Dq per dz itu sama dengan awalnya kan dq ya. Kalian perhatikan awal itu dq ya, maka dia juga berakhir di siapa di sini ada di z, maka dia di sini akhirnya juga ada di z gitu ya. Jadi kalau permisalan itu kan bisa macam-macam ya. Misalkan begini, kita punya D apa misalkan eh, DP misalkan gitu, DP per DQ misal ini ya, ini misal. Maka kita cari siapa? DP awalnya dulu ya. Dia berantai. Ini kan kalau ini kan dua rantai ya. Rantai itu bisa macam-macam, bisa dua rantai, tiga rantai, empat rantai, lima rantai dan sebagainya. Yang penting polanya kalian perhatikan. Di sini awalnya DP per DQ. Misalkan di sini DP artinya P diturunkan terhadap siapa dulu? Misalkan di sini DP per D apa ya misalnya? DP per DX misalkan kayak gitu. Nah, ini kan DP per DX ya. Ini kan misalkan kita buat tiga rantai. Awalnya DP, maka di sini dia harus berakhir di siapa? DQ. Gitu ya. Oke, ini misal ya. Misal. Nah, ini yang ini berarti berapa siapa? Ini kan dx. Oke, tadi sudah diturunkan terhadap dx. Maka di sini awalilah dengan siapa? Dx per siapa? Per yang diketahui misalkan di sini dw misalkan gitu ya. Dw misal gitu. Nah, ini akhirnya siapa? Dw. Maka atas di sini juga harus dw per dq. Gitu ya. Polanya gitu. Kalian perhatikan polanya. Oke ya. Jadi polanya bertahapnya seperti itu ya. Oke, bisa ya, mudah-mudahan ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh aja ya. Kita ke contoh. Di sini diketahui kalian diminta untuk menentukan turunan dengan menggunakan aturan rantai ya di sini. Fungsi Z yang diketahui adalah 5Z pangkat 3 plus 2Z kuadrat min 4. Pangkatnya adalah 7. Nah, ini kita manfaatkan yang namanya adalah aturan rantai. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan siapa? Misalkan di sini kita punya misal gitu ya, misal W, kayak misalkan dengan W. W itu misalkan dengan siapa? W itu saya misalkan dengan yang ini ya, yang di dalam kurung misal. Berarti siapa? 5Z. 5Z pangkat 3 plus 2Z kuadrat min 4. Itu misalkan W-nya. Terus saya mau misalkan siapa lagi? Misalkan dengan Q, misalkan. Ini kan kalau ini kan dua rantai sebenarnya ya. Q-nya siapa? Di sini kita tadi kan 5Z plus ini kan sudah dimisalkan dengan W, gitu ya. Maka Q-nya berarti siapa? W pangkat 7. Oke, W pangkat 7. Berarti pertanyaannya adalah ini tadi fungsi Z itu dimisalkan dengan bisa dimisalkan dengan siapa? Q. Berarti pertanyaannya turunannya itu siapa?
DQ per siapa? Per DZ, karena pada akhirnya dia yang ini yang ada di dalam ini kan Z ya, berarti DQ per DZ siapa? Gitu ya. DQ per DZ itu berarti kita turunkan pelan-pelan, DQ per siapa? DW gitu ya. Habis itu siapa? DW per DZ. Oke. DW, aduh. DW per DZ. Oke, nah DQ per DW. Kita punya Q adalah W pangkat 7. Maka DQ per DW-nya siapa berarti? DQ per DW-nya. Artinya Q diturunkan terhadap W. Siapa turunan W pangkat 7? Yaitu 7W pangkat 7W pangkat 6. Nah, kalau kita punya W-nya ini, maka DW per siapa? W diturunkan terhadap siapa di Z. Berarti DW per DZ-nya siapa? 15Z kuadrat plus 4Z min 0 gitu ya. Oke, kita tuliskan aja berarti DQ per DW siapa? 7W pangkat 6 dikali dengan siapa? Dikali dengan 15W Z kuadrat plus 4Z. Kan gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, karena di sini kita diminta untuk menurunkan terhadap Z, Q terhadap Z, artinya di sini nanti sama dengannya harus juga adalah unsur Z semua. Jadi kita kompakkan gitu ya. Nah, karena di sini kan masih mengandung unsur W ini, 7W pangkat 6 gitu ya. Nah, kita kembalikan ke dalam bentuk Z. Maka siapa? W tadi dimisalkan dengan siapa tadi? W tadi dimisalkan dengan 5Z pangkat 3 kita kembalikan gitu ya. Berarti sama dengan siapa? 7. W-nya kita kembalikan dengan siapa? 5Z pangkat 3 plus 2Z kuadrat min 4 gitu ya. Pangkatnya siapa? Pangkat 6. Dikali dengan siapa dia? Dikali dengan 15Z kuadrat. Ini ya. 15Z kuadrat plus 4Z gitu ya. Ini kalau dipindah di depan kan boleh ya. Berarti kan jadinya 7 dikalikan dengan ini kan ya. Berarti gimana? 7 gitu ya. 15Z kuadrat plus 4Z dikali dengan 5Z pangkat 3 plus 2Z kuadrat min 4. Di sini pangkatnya adalah 6. Nah, ini adalah hasil dari turunannya. Begitu ya. Oke, silahkan diperhatikan kembali. Jadi di sini kita pakai rantainya adalah 2 rantai gitu ya. Berantainya adalah 2. Oke, seperti itu ya untuk aturan rantai. Begitu, silahkan kalian pelajari kembali. Nah, nanti kalau sudah pelajari kembali buat latihan, silahkan kalian coba latihan soal seperti ini ya. Jadi di sini ada 2 latihan soal, silahkan dicoba, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, seperti itu dulu untuk pendiferensialan kompleks. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.